Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya ya. Kali ini kita berada di bagian C, identitas trigonometri. Nah, apa itu identitas trigonometri? Jadi, identitas trigonometri yaitu sebuah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap nilai variabel pada daerah asal yang telah ditentukan ya. Di identitas itu nanti akan ada 4. Yang pertama adalah identitas trigonometri segitiga siku-siku. Yang kedua adalah identitas kebalikan. Yang ketiga ada identitas perbandingan. Dan yang terakhir ada identitas Pitagoras. Iya, yang pertama ada identitas perbandingan ya. Sepertinya ini kalian sudah paham karena di video sebelum-sebelumnya ini sudah sering kita bahas ya. Ini perbandingan yang berasal dari segitiga siku-siku, begitu. Dari segitiga siku-siku, sudutnya ada di alfa dan depannya adalah sisi Y, sampingnya sisi X, dan sisi miringnya adalah R ya. Tidak jauh-jauh beda dengan sebelumnya. Sin alfa itu berarti Y per R, cos alfa adalah X per R, dan tan alfa itu adalah Y per X ya. Sedangkan sebelah kanan ini adalah kebalikannya. Kosek itu adalah kebalikan dari sin R per Y jadinya. Sedangkan sekan itu adalah kebalikan dari cos R per X, dan kotan itu adalah kebalikan dari tan, maka menjadi X per Y ya. Nah, lalu di yang kedua, 3 dan 4 ya, masing-masing ada identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Nah, identitas kebalikan itu yang tadi ya, di yang pertama sudah kita bahas. Ini ada sin alfa ya, 1 per kosek. Memang sin itu adalah kebalikannya kosek ya. Cos adalah 1/per sekan gitu ya, dan tan adalah 1 per kotan. Ini adalah kebalikan ya. Lalu yang ketiga ada identitas perbandingan ya, sudah diketahui kita sebelumnya. Tan itu adalah sin per cos gitu ya. Sedangkan kotan berarti kebalikannya, cos per sin, karena tan sama kotan adalah berkebalikan ini ya. Dan yang terakhir di nomor 4 ada yang namanya identitas Pitagoras. Ini ada 3 macam. Yang pertama adalah sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Yang kedua adalah 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan yang ketiga adalah 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, keempat rumus yang tadi ya, 1, 2, 3, 4 itu nanti kita gunakan untuk membuktikan sebuah pernyataan persamaan trigonometri ya. Ya, ini contoh ya. Buktikan identitas berikut. Oke, baik. Kita coba dulu menyelesaikan yang pertama ya. Sin X cosec X dikurangi sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Nah, tipsnya adalah ketika kita mengerjakan pembuktian identitas trigonometri seperti ini, yaitu yang bentuknya kompleks yang kita otak-atik ya, yang bentuknya sekiranya sederhana, biarkan ya dia tetap dalam keadaan begitu. Ini dalam keadaan ini ruas kiri sama ruas kanan. Nah, ruas kirinya lebih kompleks daripada ruas kanan. Jadi saya mau mengotak-atik yang ruas kiri aja gitu ya. Mengotak-atiknya itu harus diarahkan ke kanan, jadi harus sama dengan bentuk yang di kanan gitu. Yang pertama ada sin X ya, sin X gitu. Nah, cosec X itu kebalikannya gitu ya. Nah, itu dari sin X ya. Tadi adalah rumus kebalikan itu. Nah, itu dikurangi sin kuadrat X ya, sama dengan cos kuadrat X. Nah, gitu. Ini bisa disederhanakan menjadi 1 min sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Nah, perhatikan untuk identitas Pitagoras yang bentuknya seperti ini. Ya, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan
1 gitu ya. Ini kalau di otak-atik itu akan menjadi seperti ini ya. Cos kuadrat alfa ya sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, bentuk ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan lanjutan soal yang tadi ya. Ini 1 min sin kuadrat X ya, berarti berubah menjadi cos kuadrat X gitu. Bentuk ini sudah sama dengan ruas kanan ya. Nah, ruas kanannya adalah cos kuadrat X. Nah, kalau sudah sama, berarti identitas ini adalah terbukti. Nah, lalu yang kedua, tan kuadrat Y min sin kuadrat Y sama dengan tan kuadrat Y dikali dengan sin kuadrat Y. Nah, ini bebas mau mengotak-atik yang mana ya, bentuknya mungkin hampir sama. Yang kiri boleh, yang kanan boleh. Tapi saya coba dengan saya mengotak-atik yang kiri dulu gitu. Nah, ini adalah tan kuadrat Y. Ini bentuknya saya ganti dengan, nah bentuknya seperti itu ya, karena tan itu adalah sin per cos gitu ya. Setelah itu kita kerjakan. Nah, kita sama penyebut menjadi sin kuadrat Y min sin kuadrat Y kali cos kuadrat Y per cos kuadrat Y ya. Kita mengambil penyebut cos kuadrat Y. Nah, setelah ini bisa kita teruskan seperti ini. Sin kuadratnya saya keluarkan menjadi 1 min cos kuadrat Y per cos kuadrat Y. Bentuk ini bisa kita ganti dengan sin per cos itu adalah tan ya. Bisa kita ubah menjadi tan kuadrat Y. Nah, sedangkan yang 1 min cos kuadrat Y mirip dengan yang nomor 1 tadi ya, sama dengan adalah sin. Nah, ini sudah sama dengan yang ruas kanan, berarti identitas ini terbukti. Nah, yang terakhir ya, atau yang nomor 3, sekan kuadrat A dikurangi sekan A dikali tan A per cos kuadrat A sama dengan 1 per cos kuadrat A kali 1 ditambah sin A. Nah, ini kita mengotak-atik yang kiri kanan juga boleh, tapi saya akan mengotak-atik yang sebelah kiri ya. Baik, ini sekannya saya keluarkan ya, menjadi begini. Ya, seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Sekan itu saya ubah menjadi 1 per cos. Ini juga begitu. 1 per cos A dikurangi tan itu adalah sin per cos A begitu. Per cos kuadrat A. Nah, kita urus dulu yang bagian pembilang. Ini kalau dikalikan akan menjadi seperti ini. Nah, ini kalau dilanjutkan akan menjadi seperti ini. Ya, berasal dari dikali gitu ya. Ini atas kali atas. Ya, bawah kali bawah gitu ya, menjadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, bentuk itu saya ubah menjadi seperti ini ya, menjadi perkalian lalu dibalik begitu ya. Ini kalau diteruskan akan menjadi seperti ini. Oke, berdasarkan identitas Pythagoras ya, cos kuadrat A itu bisa kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat A begitu ya. Yang atas menjadi tetap ya, yang di atas tetap begitu. Yang ini biarkan dulu begini. Nah, yang di bawah 1 min sin kuadrat A itu kalau diganti seperti ini boleh ya. Sifat itu mirip seperti ketika kita mengerjakan persamaan kuadrat yang bentuknya seperti ini. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Prinsipnya memakai itu. Sekarang bentuknya ini sudah sama dengan permintaannya ya. Nah, ini ya. Sudah sama dengan yang ini. Jadi pembuktian identitas ini terbukti. Itu saja contoh soal yang bisa kita bahas. Mengerjakan identitas trigonometri memang membutuhkan kemampuan menalar yang tinggi. Tergantung kepada kemampuan kita untuk mengolah identitas-identitas yang sudah disediakan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat belajar.